Berjumpa kembali dalam kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Pada kesempatan ini akan dibahas mengenai siklus transaksi pendapatan. Beberapa sebutan untuk transaksi pendapatan. Mungkin di bagian perusahaan jasa itu menyebut sebagai pendapatan jasa. Tapi di perusahaan dagang mungkin siklus ini lebih dekat dengan istilah penjualan. Beberapa hal yang akan dipelajari dalam kesempatan ini adalah yang pertama adalah definisi. Definisi adalah bagian penting, jadi Anda juga harus belajar masing-masing topik itu apa definisinya. Itu yang biasanya akan menjadikan pedoman untuk melangkah lebih lanjut dalam skripsi atau apapun. Itu biasanya sangat dibutuhkan definisi. Jadi awal nanti kita akan pelajari definisi. Kemudian ada proses bisnis, pesanan, dan selanjutnya ada definisi pihak dan unit yang terkait. Jadi dalam siklus itu biasanya ada pihak yang terkait. Ini sangat penting untuk dipahami. Kemudian ada jenis pengendalian, ada penanganan data, ada di situ mungkin dicontohkan diagram ya, diagram sistemnya. Kemudian yang terpenting adalah juga ada yaitu formulir yang terkait. Coba jika Anda perhatikan kembali dalam mempelajari siklus itu ya ini terkait ya, ada beberapa hal di situ. Ya. Jadi yang pertama definisi, prosesnya seperti apa, pihak yang terkait, siapa saja itu harus dipahami. Kemudian pengendalian internal. Nah, ini kalau penanganan data masalah input gitu ya. Kemudian adakah desainnya, biasanya mesti ada ya desain sistemnya seperti apa. Kemudian adalah formulir. Satu lagi mungkin laporan apa atau sebagai output daripada siklus. Ini mungkin perlu ditambahkan laporan. Yang pertama kita lihat dulu definisi siklus pendapatan. Dapat dimaknai di situ kejadian-kejadian yang berkaitan dengan pendistribusian barang atau jasa ke entitas lain dan pengumpulan pembayaran. Kalau yang depan itu apa ya? Kan berkaitan dengan distribusi barang. Ya, kalau distribusi barang itu kan penjualannya saja, gitu ya, penjualannya. Tapi kalau sudah plus sampai ke pengumpulan, nah itu sudah melibatkan hal lain, gitu ya. Maka itu disebut siklus. Jadi mulai dari menjual apa yang terkait dengan penjualan sampai dengan apa itu uang diterima. Nah itu siklus sudah tutup gitu ya. Kita lanjut di situ di bawahnya kejadian atau peristiwa pendistribusian barang sampai dengan pengumpulan pembayaran tersebut melibatkan berbagai elemen, prosedur dan data. Prosesnya pun beraneka ragam tergantung pada sistem pengelolaan yang dipilih oleh perusahaan. Pada umumnya, proses diawali dengan pemesanan, pengiriman, dan penerimaan pembayaran. Proses menangani penjualan ini perlu dibangun secara baik sehingga layanan kepada pelanggan dapat terselenggara secara baik dan memuaskan. Ini definisi lain dari Chris Miyaji. Siklus pendapatan merupakan serangkaian kegiatan bisnis yang terjadi secara berulang, cycle, ya, maka dikatakan berulang. Rangkaian, jadi dari berbagai kegiatan, ya, ada rangkaian dan berulang. Nah itu definitif dari Chris Miyaji yang ditanamkan apa itu ada berbagai rangkaian, jadi beberapa kegiatan kemudian itu berulang terus. Ya. Dan kegiatan kita lanjut ini dan kegiatan pengolahan informasi yang berhubungan dengan penyerahan barang dan jasa kepada pelanggan dan penerimaan pembayaran kas dari penyerahan barang dan jasa tersebut. Jadi kalau kita ingat kembali definisi sebelumnya kan sejak ada penyerahan barang dari proses penjualan gitu ya. Ini juga penyerahan itu diawali dengan berbagai kegiatan ya. Ada enggak ya? Berhubungan dengan penyerahan barang penerimaan pembayaran. Oh ini penyerahan ya. Nah, kalau serangkaian kan sebelum penyerahan kan berbagai kegiatan. Nah, itu yang dipahami ya. Nah, sama ya mirip cuma bahasanya berbeda.
Ya, jadi dalam definisi ini Anda bisa mengambil belajar gitu ya. Apa yang Anda pelajari di sini, satu, meskipun definisi itu kalimatnya berbeda-beda, tapi mungkin mengarah ke sesuatu hal yang sama. Ini membutuhkan kejelian seseorang ya. Ini sama mirip ya, dari penjualan atau penjualan di sini ada pendistribusian barang ya ke entitas lain ya. Kalau tidak entitas lain berarti kan tidak penjualan gitu ya, tapi mutasi saja. Itu memaknai juga ya. Ya, oke. Sampai ke pembayaran. Jadi istilahnya adalah transaksi penjualannya sampai ke pembayarannya. Sama ya dengan ini. Oke. Proses bisnis dalam pengelolaan pelanggan terdiri dari kalau ini dari Botnar ya, dan Hotwood 2004 ada permintaan di situ, requirement gitu ya, permintaan informasi bisa jadi tidak dilakukan maka ditulis pilihan ya. Kalau langsung datang beli ya, permintaan informasi itu semacam ada pelanggan yang menanyakan kalau saya butuh ini ada tidak, nah itu seperti itu. Kemudian ada penerimaan, ini dulu, pembuatan kontrak ini juga pilihan, bisa jadi pakai kontrak bisa jadi tidak. Nah itu kontrak itu kontrak penjualan gitu, kita akan mengirimkan dan seterusnya itu ya, itu kontrak. Kemudian ada penerimaan pesanan. Nah, ini di Omni biasanya langsung ya bagian ini ya, menerima order ya, mengirim dan menagih. Nah, itu inti dari kegiatan bisnisnya. Coba kita lihat di situ digambarkan dalam bentuk ya. Di sini ada kotak di depan, ya, bahkan ya, permintaan informasi dan pembuatan kontrak. Ini mungkin opsional gitu ya. Kalau kontraknya tendernya besar biasanya pakai kontrak gitu ya. Kalau mau menganggarkan dulu biasanya minta informasi ya, dan sebagainya. Tapi kemudian memasukkan pesanan, mengirim dan penagihan itu adalah kegiatan yang utama. Ya, ini bisa Anda baca di sebelah kanan. Ini dari Romney bisa kita lihat DFD, ya, data flow diagram. Jika kemarin belum paham, semestinya ini meningkat ya. Semakin paham apa itu data flow diagram. Data flow diagram itu sangat sederhana ya, itu jadi kotak itu entitas. Jangan salah ya. Kotak ini bukan kotak ya. Nah, mungkin ada yang kotak tapi kotaknya ada rada melengkung gitu ya, beda dengan kotak yang bener-bener. Nah, itu. Nah, kotaknya sudutnya itu ya, sudutnya lancip sama kan ada agak melengkung. Itu udah beda ya. Kalau di sini bunder, itu nampak beda sekali. Sebenarnya cukup sederhana ya. Nah, itu perlu dipahami sangat saya bersama karena kemarin BFD-nya rodok masih terhambat ya. Kemudian yang ketiga adalah satu, dua, tiga. Apa itu? Database. Ada buka, ya kotak tapi terbuka ya ini. Nah itu. Coba kita lihat customer itu melakukan order atau mengirimkan data namanya order. Kalau di sini take order, sistem saat menerima pesanan atau take order. Masuk data customer di sini dipanggil ya, dari customer tersebut. Entah data yang digunakan apapun, mungkin pajak, mungkin VIP atau jenis pelanggannya gitu ya. VIP itu jenis pelanggan dan seterusnya diambil datanya. Nah, kemudian di sini ada sistem yang kedua, approve credit. Nah, dalam sistem approve credit kalau tidak memenuhi syarat maka diberikan informasi reject, ya, reject order. Langsung ditolak ordernya ini ya. Ya udah itu gambarnya seperti itu. Kalau di approve maka cek invoice available ya, yang masih ada gitu ya. Nah, itu dilihat itu. Nah, oke. Inventory kemudian sales order masuk. Nah, ini manggil terus memasukkan. Nah, di dalam cek invoice available itu ada di situ informasi mengenai shipping, billing, tagihan ya, warehouse, gudangnya, purchasing, pembeliannya kalau diperlukan. Kalau itu back order itu ya, berarti belum tersedia atau seperti apalah semacamnya, maka membeli kan gitu ya. Nah, itu ada database di sini sales order.
customer memasukkan to customer inquiry ya, respon to customer inquiry ya, okay. Nah ini di FD ada berapa sistem ini, take order, approve order, kemudian check, kemudian response. Nah kalau Anda ditanya entitasnya, ini ada customer, shipping, billing, warehouse, bagian-bagian ya. Shipping itu pengiriman, billing itu penagihan gitu ya. Kemudian ada warehouse itu bagian gudang. Kalau perlu ini purchasing itu apa? Bagian pembelian. Jadi dipahami ya bedanya kotak itu. Nah, kotak itu sejajar dengan kotak ya. Kalau sistem ya bundar ya. Kalau database ada berapa database ya? Kalau ditanya seperti itu ada berapa database? Nah, cuma menyebutkan tuh customer, inventory, sales order ini sama ya, customer sama ya. Nah itu cara memahami DFD-nya. Oke, kita lanjut. Nah ini bagian lain ada DFD tapi dalam pengiriman ya. Ada sales order entry yang tadi itu, picking list itu sistemnya ada berapa? Satu, pick and pack itu. Kemudian ada ship goods, mengirimkan. Itu sistem ya, saat mengirim, memasukkan ke sistem. Nah, ada berapa entitas tuh? Tadi sales order entry, apa itu ya, petugas yang mengentry pesanan. Karena ini entitas ya, entitas. Ya. Atau ini billing accounts. Ya. Billing and accounts record. Apa itu? Pencatat. Ya. Pencatat tagihan dan akun ya, akun pelanggan. Kemudian carrier, pembawa ya, pembawa barang. Coba Anda lihat ini ya, sales order masuk sini, kemudian ya, goods packing list yang dikirimkan datanya, goods itu barang ya, barang dan pengepakan ya. Goods packing slip ya, ini slip apa itu, kertas ya, atau semacam memorable gitu ya, yang untuk pengiriman ya, bukti pengiriman bolehlah ya. Bill of lading ya, nanti ada contoh bill of lading seperti apa ya. Bill of lading ya, apa itu, saat dikirim gitu ya, saat dikirim. Okay. Sales order, inventory, shipment ini ada database pengiriman ya, shipment. Kita lihat, nah ini DFD, billing and account receivable sama, ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini semakin dirinci kan ya. Sales order entry, mengentry pesanan. Kemudian di sini ada billing, kemudian ada maintain account record ya. Oke, ini sistemnya dua ya. Kemudian pihak yang terlibat atau apa ya, entitas itu ada satu tadi apa, sales order entry, ada shipping, ada customer, mailroom, ada general ledger ya, bagian kontan ya, general ledger seperti Anda mencatat ya. Oke, kira-kira seperti itu DFD-nya. Nah, tadi sudah ada beberapa yang kita sebut di atas, ada definisi, kemudian ada gambar ya, proses bisnisnya, kemudian ada dokumen yang terkait. Ini contoh aja ya, mungkin bisa lebih, mungkin bisa kurang ya. Penjualan kredit, ya itu ada order penjualan atau sales order. Kemudian ada nota pengiriman, ada faktur penjualan. Ya. Nah, saat penjualan tunai mungkin ada nota penjualan atau sales ticket. Gitu. Kemudian saat penerimaan kas mungkin ada perlu bukti kas masuk. Saat retur mungkin memerlukan bukti memo, ya, memo kredit di sini. Potongan penjualan, saat memberi potongan penjualan mungkin perlu juga memo kredit ya, yang dikredit apa itu ya, kan mereka, kita piutang ya ke mereka ya. Kalau dikredit kan berarti dianggap apa itu, piutang kita berkurang. Nah itu kira-kira penghapusan piutang, memo analisis sumber piutang, jurnal voucher dan seterusnya. Nah ini contoh aja ya, jadi
setiap sistem tadi siklus itu butuh formulir. Apapun ya sebenarnya butuh formulir. Ini dicontohkan ada daftar formulir yang diperlukan di sana. Oke, ini contoh bill of lading ya tadi ya. Ada from, consigned to, tanggal terkirim ya, sipit, nama, alamat ya, kayak kalau Anda mungkin menerima dari JNE atau apa ya, ada semacam itu ya, mungkin beda-beda perusahaan ya, bisa beda-beda ya. Oke, biasanya terus tanda tangan cicit-cicitnya itu dinyatakan telah terkirim. Yang Anda bisa pelajari itu bill of lading gitu ya. Nah, selanjutnya setelah formulir kita lihat pihak yang terkait. Sebenarnya kalau dari DFD bisa dilihat itu ya, dan banyak ya pihak yang terkait itu. Nah, ini semua pihak terkait ya. Shipping, billing, warehouse, purchasing, customer, ini semua pihak terkait. Dan itu sangat dibutuhkan Anda mengidentifikasi siapa saja pihak yang terkait. Kita lihat ya. Yang pertama ada apa saja tuh yang terkait, siapa saja maksudnya. Ada pelanggan, pemasaran, kredit, gudang, pengiriman, penagihan, piutang dagang. Kalau tadi sampai ada pembelian ya, kalau barangnya habis gitu ya. Oke, ya macam-macam ya, ini makanya dari berbagai pihak ya, saya dari berbagai apa itu buku ya, sumber ya, saya kumpulkan ya. Nah, tapi menjadikan pemahaman Anda aja ya. Tidak usah bingung, lupa di depan ada bagian pembelian kok di sini tidak ada gitu ya. Nah, itu ya. Kira-kira ya dijawab lah ya, karena berbagai sumber ya. Ya, itu tadi. Ya, di sini ada kok, di belakang nggak ada gitu ya. Nah, ini mailroom juga nggak ada di belakang. Ya, kira-kira bisa menjawab sendiri ya. Nah, oke. Apa itu? Tadi, nah, pelanggan, pihak yang membutuhkan barang atau penginput pesanan, belum tentu ya. Yang menginput mungkin bisa jadi di perusahaan kan. Ya, maka tadi ada apa itu bagian input ya. Tergantung sistem yang dipilih. Gitu. Penerima barang, pembayar dana, itu pelanggan. Kemudian ada pemasaran, pengelola data pelanggan. Wah, ini mungkin juga ada yang bagian lain khusus ya. Ya, mungkin bagian pelanggan sudah punya itu perusahaan besar ya. Bagian customer. Selanjutnya ada bagian kredit. Mungkin bagian itu mungkin kalau Anda pernah ketemu ya surveyor gitu ya. Oke. Memverifikasi kredit pelanggan sebelum dilakukan pengiriman barang. Kalau di dalam ya mungkin melihat data-data tadi loh, history mereka atau masih ada pinjaman berapa gitu ya, macam-macam. Bagian gudang menyiapkan barang yang akan dikirim, memutakhirkan catatan persediaan. Bagian pengiriman itu menerima perintah pengiriman, pengepakan, membuat bill of lading. Nah, tadi sudah dilihat oh, bill of lading. Siapa yang membuat kalau begitu? Bagian pengiriman ya. Ada biaya angkut, ada transfer barang ya. Kemudian bagian penagihan menyiapkan faktur. Jadi Anda tahu sekarang siapa yang membuat faktur? Ya, bagian penagihan dari daftar penagihan ya, buat faktur dari daftar penagihan. Kemudian mengirimkan faktur, mencatat pada jurnal, pemberitahuan ke bagian piutang. Kemudian bagian piutang mengirim laporan piutang pada pelanggan ya, dan seterusnya. Nah, ini selanjutnya ada struktur ya. Ya, ini dari Romney ya, beda-beda lagi ya. Ini dari Kisunaji, ada dari Romney, ada Botnar. Nah, ya kalau ada, oh ini nggak ada Pak di Romney, ini nggak ada. Ya nggak apa-apa ya. Ya kalau ini ada. Ya kira-kira itu. Mungkin strukturnya bisa seperti ini. Ya. Ada CEO, ada Vice President, ya, VP, VP of Marketing, ya, atau Vice President. Dan di sini ada Vice President of Manufacturing, ya, VP, ya. Dan ada Chief Financial Officer, ya. Oke. Itu bagian di bawah CFO. Nah, marketing itu punya bagian sales order dan customer service.
itu mungkin yang mencatat tadi ya, bagian pelanggan gitu. Oke. Kemudian manufacturing. Nah, kalau dagang nggak ada ya manufacturing ya. Nah, itulah yang harus Anda kritisi ya. Jangan disamakan dong jasa, dagang sama apa ini manufaktur gitu ya. Warehouse mungkin di bagian dagang juga ada ya. Shipping ada, control beda. Ada ya sebenarnya, tidak harus manufacturing ya. Oke. Kemudian CFO, ada controller, ya, ada treasurer gitu. Controller itu punya bagian billing debt, departemen bagian. Kemudian ada account receivable atau piutang. Nah, treasurers itu punya kredit, nah, bagian kredit sama cash, nah, kasir gitu ya, bulan. Nah, itu di Romni bisa Anda lihat siapa saja yang terlibat ya di bagian itu. Nah, kita melangkah selanjutnya, jadi yang sudah Anda pelajari apa tadi, sebelum ada formulir, ada apa itu pihak yang terlibat, ya dokumen ya, dokumen yang digunakan termasuk formulir ya. Kemudian ada apa tadi pihak yang terlibat. Selanjutnya apa? Adalah jenis pengendalian internal. Ya. Karena setiap sistem harus ada pengendaliannya. Oke, kita baca. Pelanggan diotorisasi sesuai kriteria manajemen. Nah, itu otorisasi ya, apalagi kredit gitu ya. Oke. Dan ini tambahan apa? Nggak bisa saya hapus ya. Waduh, oh ini harga pelanggan nih, bisa kacau ini. Aduh. Ya ini biasanya apa kena ini move ya. Oke, itu maksudnya harga pelanggan. Dan syarat barang dan jasa yang disebabkan diotorisasi sesuai dengan kriteria manajemen. Dan seluruh pengiriman barang jasa yang dilakukan harus tercermin dalam penagihan. Penagihan ke pelanggan harus diklarifikasi. Penerimaan khas. Slip pembayaran pelanggan disampaikan ke bagian piutang. Itu salah satu ya caranya. Slip pembayaran harus dikirim ke bagian piutang. Kalau tidak dikirim apa dampaknya? Nah, jangan-jangan piutang tidak dikredit, ya tidak dikurangi. Bagian penagihan tidak punya akses langsung tidak ke pencatatan piutang. Kenapa? Biar nanti belum ditagih sudah dikatakan terbayar. Nah, itu misalnya ya. Bagian piutang dagang mengelola buku pembantu piutang dagang, mencatat sendiri. Ya, maka di situ mengelola buku pembantu, gitu ya. Nah, sebagai rekening kontrol, gitu ya. Cocok-cocokan nantinya dengan pemegang jurnal saldo di buku general ledger utama mestinya sama dengan di apa ini buku pembantunya ya. Laporan piutang secara periodik ya, dikirim ke pelanggan untuk mengingatkan gitu. Retur potongan dan penyesuaian rekening pelanggan harus disetujui oleh bagian kredit. Potongan diotorisasi pengguna menggunakan memo. Apa ini ya? Di dalam memo itu ada tanda tangan gitu ya. Sebagai bukti telah diotorisasi adanya potongan atau di situ apa ya? Yang lain-lain juga ya. Nah, reward atau apapun ya, hadiah mungkin ya. Oke. Ada umur piutang, memo penghapusan juga disetujui. Nah, memo ya, memo lagi. Memo itu semacam ya udah dibuat sendiri ya formulirnya yang bersih dengan ini atau apapun ya, dengan ini mengkreditkan atau ya nanti kalau dipraktikkan sudah pernah lihat ya bukti memo. Ya kalau akuntansi lah nggak usah saya ceritakan memo seperti apa. Kemudian rekening piutang dalam buku besar harus dicocokkan dengan nilai total yang diterima. Dicocokkan ya dengan bagian penagihan. Nah, itu kira-kira jenis pengendalian internal. Anda bisa lihat kalau kemarin misalnya ditanya jenis pengendalian internal, apa ya, ya bisa jawab, nah ini banyak nih, ini hanya satu di bagian apa itu penjualan. Ya. Di bagian nanti ada pembelian, ada pengeluaran kas, macam-macam banyak ya. Semuanya masing-masing punya pengendalian internal. Nah, ini kalau ini di Romi, kita baca aja ya, sekaligus mempelajari bahasa Inggris. Control objectives. In the revenue cycle or any cycle, or any cycle itu berarti menceritakan mungkin di siklus yang lain.
As well designed ICE itu apa? ICE itu Accounting Information System, kalau di kita SIA ya. As well designed ICE should provide adequate control to ensure that the following objectives are met. Artinya apa itu? Pengendalian yang mencukupi, cukup untuk menjamin adanya tujuan dari pengendalian itu tercapai. Apa? Ini, nah ini kan banyak tadi ya. Ini ada beberapa ya, disingkat ya. Banyak disingkat. All transactions are properly authorized. Diautorisasi. Semua transaksi harus diautorisasi oleh pihak yang berwajib atau berwenang. Ya. All recorded transactions are valid. Nah, ini kalau Anda analisis ya. Kalau Anda nanti balik analisis ya. All recorded transactions are valid. Artinya apa? Semua data yang dimasukkan di dalam sistem atau di input itu harus sudah valid. Nah, jangan sampai tanggalnya keliru, jumlahnya keliru, pesan 10 ditulis 100 gitu. Harganya 100.000 ditulis 10.000, nama pelanggannya keliru, alamatnya ya dan seterusnya itulah gitu. Itu valid biar tidak terjadi merepotkan. Ya kadang gitu, kalau kita menerima itu kadang ya dikirim ke Surabaya masuknya Madiun. Saya pernah misalnya seharusnya dikirim ke Malang masuk ke saya gitu ya. Pernah tuh barang mahal itu apa itu untuk recording film pembuatan film. Kalau saya nakalan itu wah itu harganya di atas 20 juta. Saya kembalikan ke Malang gitu ya. Nah kira-kira itu. Sing pesen bukan saya tapi saya dapat ya. Nah, selanjutnya, all valid and authorized transactions are recorded. Ya, semua yang sudah valid dan diotorisasi harus sudah direkam, ya, dicatat masuk database. Ya. All transactions are recorded accurate, ya, akurat, tepat, ya, benar. Ya. Asset are safeguards from loss or theft. Itu pencurian, ya, theft. Safeguard itu terjaga, ya, keamanan. Safe kan aman, gitu. Guards itu penjaga. Safeguarded berarti terjaga keamanannya. Oh, kira-kira gitu ya. Nggak tahu yang betul ya. Silahkan kalau mau dicek di kamus ya, mungkin beda penerjemahan tapi maksudnya sama. Business activities are performed efficiency and effectively. Efisien itu murah ya. Effortnya rendah, biayanya lebih kecil, waktunya lebih cepat, ya, efisien. Kalau efektif tercapai, mencapai ya kalau di sini ya. Berarti aktivitas bisnis mencapai ya. Kinerja, perform, ya. Menunjukkan perform yang seharusnya, performance ya. Business activities are performance dapat tercapai secara efektif dan efisien. The company in compliance with all applicable laws and regulation. Udahlah ini berarti laws itu hukum, ya, regulation itu peraturan, ya. Jadi apa itu compliance itu patuh ya, mentaati ya, compliance tax compliance ya, bolehlah mentaati pajak gitu ya. Wah ini seharusnya diberi potongan, potongan ya, tambahan ya. Mereka diberi tambahan pajak penjualan dulu ini kok tidak ada ya itu tidak compliance, tidak sesuai dengan peraturan dan perundangan. Ya. All disclosure ini apa tadi hukum atau undang-undang di sini regulation peraturan. All disclosures are full and fair. Ya. Disclosure. Nah, kalau close itu kan ditutup ya. Kalau tidak ditutup. Tidak ditutup artinya dibuka ya. All disclosure. Tapi lebih biasanya dimana sebagai pengungkapan, diungkapkan gitu ya. Full and fair. Jadi semua data atau apapun diungkapkan secara ya tidak disembunyi-sembunyikan dan fair. Ya, fair itu ya udah benar ya, bolehlah. Fair itu jujur, adil, benar itu fair. Udah ya itu. Oke. Nah, kita lanjut. Nah, ini di Chris Miyaji ya. Nah, ini.
kita bisa melihat di situ aktivitas pengendalian ini lebih rinci ya. Bisa Anda lihat otorisasi transaksi, penerimaan bukti kas masuk di otorisasi saat menerima pembayarannya. Pengamanan aset disetor ke bank, belangko bukti store diamankan, ya disimpan baik-baik ya maksudnya. Oke, kenapa kok harus di-store setiap hari? Nah, ya biar masuk rekening tercatat dan aman, ya, lebih aman. Oke. Pemisahan tugas. Nah, kalau tugas yang dipisahkan apa saja? Coba kita lihat. Fungsi penanganan surat masuk dan bagian kasir dipisah. Fungsi penanganan surat masuk dan bagian piutang dagang dipisah. Fungsi bagian kasir dan piutang dipisah. Fungsi kasir dan bagian buku besar dipisah. Fungsi piutang dagang dan bagian buku besar dipisah. Nah, itu masing-masing dipisah ya. Butuh orang banyak sih ya. Oke. Dokumen dan catatan yang memadai. Bukti penerimaan kas atau bukti kas masuk dibuat berdasarkan nominal yang dibayar dan faktur terkait bernomor urut tercetak atau pre-number ya. Nah, ini maka kalau bisa buktinya dicetak urut terlebih dahulu sehingga kalau rusak tidak boleh disobek ya. Masih ada tertinggal, oh ini rusak ya. Daftar penerimaan kas. Daftar penerimaan kas dibuat oleh bagian penanganan surat masuk. Daftar penerimaan kas bernomor urut tercetak. Ya, tercetak itu berarti pre-number tadi ya. Ya. Kemudian nomor 4, dokumen dan catatan. Piutang. Ya, nah, pelunasan piutang diposting setiap hari. Jangan menunggu. Ya. Total kontrol dibuat setiap hari. Laporan pelanggan bulanan dibuat dan dikirim setiap bulan. Ya. Buku besar. Digunakan jurnal voucher standar. Total kontrol dibandingkan apa itu? Cek gitu ya, cek jumlah total ya maksudnya ya. Nah, jurnal transaksi dibuat setiap hari. Ya. Verifikasi independen. Dilakukan pencocokan dokumen dengan dokumen atau dokumen yang dengan fisik uang tunai oleh bagian independen ya, di luar sistem ya, independen ya. Umumnya pada akhir prosedur atau pada tahapan tertentu di prosedur maka diverifikasi atau dicocokkan. Oh, ini beda ya, kasus saja ya. Oke. Kemudian pengendalian internal, nah, itu siklus pendapatan. Penjualan kepada pelanggan dengan reputasi yang jelek. Hasil penjualan tidak tertagih. Nah, kredit disetujui oleh manajer kredit, bukan oleh manajer penjualan. Dipisah ya. Ya. Kemudian diselenggarakan catatan yang akurat. Ya. Kesalahan pengiriman barang. Ya. Apa itu? Bisa terjadi itu ya. Kekecewaan pelanggan. Ini akibatnya. Kalau tadi hasil penjualan tidak tertagih, kalau kecewa pelanggan. Prosedur pengawasannya, rekonsiliasi order penjualan, kemudian digunakan barcode, pengawasan aplikasi entry data. Ya, kira itu. Kemudian ada pencurian barang, kehilangan aset, persediaan dilaporkan terlalu tinggi. Nah, tercuri ada 5, karena catatannya 10, dilaporkan punya 10. Tapi tidak ketahuan kan? Oh, ini punya 100 kita. Ternyata dicek tinggal 30. Ya itu akibatnya. Prosedur pengawasan, pembatasan akses, kemudian pencatatan seluruh transfer barang internal, perhitungan fisik. Ya, itu caranya. Gagal menagih, dampaknya kehilangan barang, kehilangan pendapatan, persediaan terlalu besar, dan hutang terlalu kecil. Pemisahan fungsi pengiriman, ada seluruh dokumen. Ya, itu seluruh dokumen pengiriman diberi nomor urut tercetak. Ya, itu tadi. Oke. Salah tagih. Wah, pelanggan kecewa. Tidak mempunyai utang ditagih. Ya, pelanggan itu ya maksudnya ya. Catatan tidak benar dan keputusan yang dibuat tidak tepat. Nah, caranya apa? Rekonsiliasi, pengawasan saat memasukkan data ya. Digunakan daftar harga yang valid ya. Kecurian kas, kehilangan aset dampaknya piutang dagang dilaporkan terlalu besar. Ada di situ cara mengatasi pemisahan tugas, minimisasi. Oh, ya salah memang tulisannya ya. Langsung dari buku gitu ya. Ya. Minimalisasi. Oh, minimisasi. Ya, meminimkan penanganan kasih. Oke. Digunakan sistem logbook ya, kotak yang terkunci itu.
Seluruh penerimaan kas harus segera diproses dan disetorkan ke bank. Rekonsiliasi periodik laporan bank. Oke. Kemudian ada kesalahan posting yang piutang ya, tidak punya bagi mereka ya, tidak punya utang kok ditagih atau punya utang itu, wah, kecewa tuh, murid-murid itu jumlahnya 10 juta ya. Catatan tidak benar dan keputusan dibuat tidak tepat. Nah, kemudian rekonsiliasi antara rekening pembantu dengan rekening kontrolnya, ya, cocok-cocokannya. Pengiriman laporan bulanan ke setiap pelanggan. Kalau salah mohon dibetulkan. Gitu. Kemudian ada 8 itu kehilangan data. Catatan tidak akurat untuk pembuatan keputusan. Ada kehilangan informasi penting. Ya. Prosedur backup, ada pengawasan akses. Ya. Kinerja yang buruk, menurut saya yang tidak efisien dan efektif, pembuatan dan pengkajian laporan kinerja. Oke, kita lanjut ke lainnya. Ya. Nah, kemudian ini kan penanganan data penjualan ya, itu kalau biasanya terkait dengan database ya. Kalau tadi sudah ya pengendalian internal ganti database ya. Kalau Anda masih ingat di situ database itu ada data master, ada data transaksi, ada data tabulasi kemungkinan ya. Sudah praktik ya. DFD diterjemahkan ke database. Ya, sudah praktik ya. Ya, masuk ujian juga ya. Oke. Ada master mungkin bisa tambah ya. Pelanggan, master barang, master pegawai. Mungkin ada master faktur. Faktur bukan master ya. Transaksi ya. Oke, ini sudah mencukupi ya. Oke lah itu ya. Kemudian ada data transaksi, ada penjualan, pengiriman, penagihan, pembayaran, jurnal buku besar. Ya, ya mungkin digabung ya. Kalau jurnalnya itu menjadi satu kesatuan sih, bentuknya sama ya. Kecuali jurnal khusus. Data tabulasi atau mungkin data apa ya, ya tidak master banget. Ini permanen tapi tidak master banget untuk acuan ya. Referensi ya. Oke. Data tabulasi lah saya beri nama seperti itu. Ada syarat pembayaran. Syarat pembayaran itu yang itu 2 garis miring 10 misalnya N30 ya. Gitu. Kemudian ada status terkredit. Nah, mungkin lunas atau belum, nunggak, atau mungkin satu lancar, 2 agak perhatian ya, 3 apa ya, merah gitu ya, 4 5 macet ya. Ada itu mungkin isinya seperti itu. Nah, kalau Anda mau mendalami lebih lanjut, lebih dalam, Anda bisa kemarin mengingat apa, di dalam pelanggan itu punya fil-fil, punya key-fil, ukurannya apa, tipe datanya apa, itu semua yang namanya belajar seperti itu ya. Oke. Kemudian ada contoh ini bagian alert sistem, pesanan pelanggan, masukkan, membuat pesanan, proses ya. Ini kotak ini di bagan, alir, atau flowchart gitu, ANSI, kotak itu berarti proses. Tapi kalau di FD jangan dicampur aduk ya. DFD. DFD kotak berarti entitas. Maka saya prediksi atau mungkin ada yang belum paham. Jadi apa ini? Flowchart itu diagramnya berbeda. Lihat buku lagi di awal-awal yang ANSI. Ini ANSI ya. Nah, bentuk database-nya juga beda, jangan dicampur. DFD jangan gambar pakai ini gitu loh ya. Ini flowchart gitu ya, ANSI gitu ya. Kalau DFD bukan ini, garis 2 gitu ya. Nah, oke. Kegunaannya juga berbeda gitu ya. Nah, itu ya. Oke. Jadi mungkin Anda akan harus mempelajari lagi apa itu DFD, nanti mungkin ada use case, ada activity diagram, ada apa lagi ya, ERD gitu ya. Jangan dicampur aduk gitu ya. ERD pelajari lagi seperti apa bentuknya sampai mungkin rodok ngeh gitu ya. Rodok ngeh nggak apa-apa, suatu saat akan sangat fasih gitu ya. Kemudian di FD gambari kayak ngono gitu. Ada top level, ada level 0, level 1, level 2 gitu ya. Kemudian ada sudah ya.
apalagi ya tadi, use case gambar ada orang itu kan seterusnya. Nah, jadi kalau Anda orang sistem, akuntansi kan juga bagian penting adalah sistem ya, sistem informasi itu. Bagian penting loh, saat ini masa depan malah menjadi lebih penting gitu ya. Nah, itu harus paham jenis-jenis dokumen. Jangan dicampur aduk ya. Yang diminta di FD, yang Anda kerjakan activity diagram. Ini orang mau juduli gitu ya. Apa tidak membaca judul daripada diagram itu. Nama beda ya tentu penggunaannya beda gitu ya. Diminta di FD digambar flowchart, ya akan salah itu ya. Salah, nilainya nggak ada sebenarnya. Kalau punya nilai 20 itu cuma nilai belas kasihan. Ya, rugi waktu gitu ya, membayar waktu yang diluangkan. Nol ya sudah berusaha ya, sok dikasih nol gitu ya. Tapi salah sebenarnya, kalau betul ya nol itu yang betul ya. Bukan punya nilai, nilai itu nilai belas kasihan, tapi Anda malu juga harusnya. Malunya sebenarnya nilai saya nol, sesuk protes ya ke saya. Pak, saya jangan diberi nilai 50. Loh kenapa? Saya tuh ngerjakannya salah. Loh seharusnya berapa? Seharusnya nol. It's good. That's uh, ya sungguh really a students ya. Sungguh-sungguh mahasiswa yang jujur betul. Salah ngaku salah. Ini pernah terjadi loh di mahasiswa kita gitu ya, di kelas lain gitu ya. Nah sekarang sudah kakak kelas angkatan berapa ya? Mungkin ada yang ikutin, saya nggak tahu. Mungkin nggak ikut ya. Sudah hampir lulus lah mereka. Itu mengatakan ke saya, lupa teman saya salah loh mengerjakan seperti ini. Loh, punya Anda seperti apa? Saya agak mirip sih dengan teman saya. Artinya yang dikerjakan itu salah gitu ya maksudnya. Loh, terus Anda maksudnya mau apa? Gitu. Ya nilai saya jangan seperti ini gitu. Dia malah mau diturunkan. That's good, really fair gitu ya. Ya, yang saya apresiasi adalah justru dia berkehendak untuk menurunkan nilai. Itu adalah nilai yang tak terhingga. Nilai kuliahnya memang turun ya, seharusnya A jadi B plus waktu itu ya, karena tidak ada amin waktu itu ya. Nah, tapi nilai kejujuran lebih tinggi daripada mereka ya. Ya itu kira-kira ya. Nah ini ngobrol sampai panjang. Nah itu pesan saya untuk membedakan apa jenis daripada diagram sistem. Oke. Nah itu piutang dagang ya, ada kalau ini bentuk dokumen ya. Ya ini input ya, kalau seperti ini proses ya. Oke lah. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan di Krismiaji itu ada bagian laporan yang dihasilkan. Jadi apa itu? Kita bisa melihat di situ yang pertama laporan kontrol atau pengendalian. Sistem akuntansi menghasilkan laporan kontrol melalui proses berkali-kali terhadap sebuah file. Laporan ini berisi informasi tentang transaksi yang telah diposting, report ya, sistem mengeluarkan itu data ya, semacam historis ya. Ya, jumlah angka atau nomor transaksi, daftar perubahan. Ya, itu kalau Anda membuat sistem ini bisa dirancang atau mungkin didesain kalau bisa berguna kesempatan untuk ditampilkan. Ya. Kemudian ada register, daftar yang memuat seluruh transaksi, ada penjualan yang diproses selama satu periode pemrosesan. Kemudian laporan bulanan, ya, ada laporan bulanan berisi daftar transaksi, ya tentu setiap bulan ya, setiap akhir bulan ya, biasanya satu bulan aja ya bulanan ya. Bulan itu tentu saja, kalau mingguan ya setiap minggu, tahunan ya setiap tahun. Setiap akhir bulan biasanya perusahaan mengirimkan laporan kepada setiap pelanggan ya, perangko atau email ya, lah ya sekarang email, agar pelanggan dapat memantau transaksi ya. Yang kedua, mengingat pelanggan untuk segera membayar, mengingatkan. Kemudian ada nomor 4, daftar umur piutang di report. Nah, laporan ini berisi rincian piutang kepada setiap pelanggan yang dikelompokkan berdasarkan umurnya. Umur itu gini ya, 1 bulan, 2 bulan kok suwi, 3 bulan, selama 4 bulan, 5 bulan itu, aduh ini jangan-jangan tidak dibayar. Nah itu umur itu. Ya, nomor 5, daftar penerimaan kas, remittance. Ya. Laporan ini berisi rincian uang tunai dan cek yang diterima selama 1 hari. Oke.
Nah, ini Anda bisa baca terusnya ya, tapi ini bisa dibuat. Ya. Karena laporan analisis, wah ini rodok, karena ada analisis itu memberi analisis ya. Laporan ini dibuat untuk keperluan manajemen ya. Laporan ini berisi ringkasan ya. Ringkasan kan analisis apa itu menggabung dan seterusnya ya. Biaya dan margin laba untuk setiap pelanggan, produk, petugas penjualan atau wilayah penjualan sesuai kebutuhan ya. Nggak dibangun satu persatu, mungkin sekarang membangun baru sampai petugas, besok sampai wilayah gitu ya. Karena pengembangan SIA itu biasanya lama. Gitu. Laporan ini membantu manajemen pemasaran untuk mengevaluasi kemampu labaan, ya, mampu labaan, ya, return atau oke, apa itu kemampuannya untuk memperoleh laba. Gitu. Setiap produk, kinerja petugas, petugas penjualan atau efek dari sebuah, sebuah ya, aktivitas promosi atau advertensi. Ya, oke. Kira-kira itu yang bisa Anda pelajari. Selamat belajar. Terima kasih.